Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'da. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, jamaah pengajian Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Seperti biasa, yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuran dengan kesungguhan, kesyukuran tidak hanya dengan lisan hamdalah saja, akan tetapi lebih dari itu, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan mengkaji kalam Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai saja dengan qiraatul Quran, wabil khusus suratul Shad, surat Shad ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إن هذا لشيء يراد. لا شيء يراد. لا شيء يراد. إن هذا لشيء يراد. إن هذا شيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إن هذا إلا اختلاق. إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا. أنزل عليه الذكر من بيننا. بل هم في شك من ذكري. بل هم في شك من ذكري. بل لما يذوقوا عذاب. بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم عندهم خزائن ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما.
فليرتقوا في الأسباب فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillahirrabbilalamin. Surat Shad dari ayat 6 sampai ayat 14 sudah kita baca. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbil alamin. Sekaligus mudah-mudahan juga jadi wasilah untuk doa buat saudara kita yang sudah mendahului kita. Siapa Bapak siapa? Wakino Bapak Wakino. Mudah-mudahan beliau yang sudah dibunuh Gusti Allah, sudah ditimbali Gusti Allah, mendapatkan tempat yang terpuji, yang terbaik, diterima segala amal baiknya, diampuni segala dosanya, dan senantiasa masuk ke dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syadillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mengkaji ayat-ayat yang kita baca tadi. Walaupun tidak bisa semuanya, mari kita menelaah apa yang dikandung di dalam surat surat Shad ayat 6 dan seterusnya. Baik, sebelum surat 6 ini turun, alias ayat 6 ini turun, ada asbabun nuzul di ayat 5-nya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan ucapan kaum Quraisy yang mengejek perkataan la ilaha illallah yang diucapkan oleh Abu Talib. Maka kemudian turun ayat aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la say'un ujaj. Gitu. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja,
sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Jadi ketika Abu Thalib itu menyampaikan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah membawa pesan La ilaha illallah. Nah terus kaum Quraisy tadi yang teman-temannya pamannya tadi Abu Thalib tadi mengatakan, apakah dia Rasulullah akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang namanya Tuhan-Tuhannya banyak, hanya jadi satu saja begitu. Nah ini adalah merupakan sesuatu yang aneh, yang mengherankan. Kalau menurut kalau dari tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dikatakan ini terkait dengan agama yang terakhir turun, itu ditafsirkan bahwa agama yang terakhir turun sebelum Islam adalah Nasrani, dan itu Tuhannya kan 3, masa tinggal 1. Nah kalau dari kaum Quraisy yang jahiliyah, yaitu dari Tuhan-Tuhan sesembahan mereka yang banyak itu, kok tiba-tiba jadi 1, apa itu tidak mengherankan. Maka kemudian selanjutnya di ayat 6 ini wang tolakal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Begitu. Lalu pergilah al-mala'u minhum, pemimpin-pemimpin mereka tadi, ya, pemimpin-pemimpin ya orang-orang Quraisy tadi, sambil seraya mengatakan animsu wasbiru ala alihatikum. Sambil bilang ke orang-orang Badawiyah, monggo. Iya, tetaplah kamu dan pergilah dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Jadi nyuruh pergi orang-orang itu untuk sana, tetap untuk menyembah Tuhan-Tuhan. Siapa Tuhan-Tuhannya? Tuhan-Tuhan mereka orang-orang kafir Quraisy tadi ya, berhala-berhala tadi, atau yang kalau menurut tafsir Ibnu Katsir tadi ya Nasrani yang tadi yang menyembah Tuhan yang 3. Inna hadza la syai'un yura. Sesungguhnya inilah sesuatu yang diharapkan. Menurut dia yang diharapkan Tuhan itu ya seperti yang mereka sembah itu, Tuhan-Tuhannya banyak. Yang diharapkan Tuhan itu ya seperti itu. Itu kata mereka sebenarnya. Terus kemudian dilanjutkan, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Ma sami'na, kami tidak pernah mendengar bihadza fil millah, dengan ajaran-ajaran kayak gini ini tidak pernah mendengar sebelumnya yang diajarkan oleh agama yang terakhir nih, fil akhirah. Nah di sini yang seperti kita katakan tadi, kita sampaikan yang di Ibnu Katsir bahwa al akhirah di sini adalah agama yang terakhir, yakni yang dibawa Nabi Isa begitu. Nah, sehingga
menurut mereka ini tadi ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Ini tidak seperti biasanya, kami tidak pernah mendengar yang seperti ini ada di ajaran yang di dalam agama terakhir ini. In hadza illa ikhtilaf. Ini hanyalah al-khalaq. Ada tak mazidnya di sini adalah mengadakan dan diada-adakan, begitu, semacam itulah ya. Menurut mereka ini adalah hanya pengada-adaan saja, seperti itu. Atau dalam bahasanya sini tidak lain dan tidak bukan, ini hanyalah mengada-ada saja atau dusta yang diada-adakan. Itulah bantahan-bantahan mereka pada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus mereka juga masih membantah. Zila alaihi dzikru min bainina. Mengapa ya diturunkan Al-Quran ini atau kitab ini kepada mereka, kepada dia, maaf ya, alaihi, kepada dia, kepada Rasul, min bainina, dari antara kita, kok kepada dia gitu. Mengapa Al-Quran ini, Al-Dzikra ini, ya, Al-Quran itu Al-Dzikra, nah, di sini disebut penulisannya atau penyebutannya adalah A'unzila alaihi dzikru, ya, Al-Dzikru min bainina, kok diturunkannya kepada dia, begitu, di antara kami. Balum fi sakim min dzikri, ya. Sedangkan mereka itu sudah dalam keadaan syak, ragu terhadap apa? Al-Qur'anku ini, kata Allah begitu, ya. Mereka sudah mulai sebenarnya ragu-ragu terhadap apa? Al-Qur'an ini. Falamma yadzuqu adzab, ya, tetapi sebelum itu, ketika dia ragu akan Al-Quran ini sepertinya betul, begitu ya, semacam seperti itulah ya, ragu terhadap Al-Qur'anku ini. Di sini di ayat yang itu dilanjutkan seperti itu, mereka ragu-ragu terhadap Al-Qur'anku. Tetapi keraguan itu kok dia belum merasakan adab, begitu. Balamma yadzuqul adab, tetapi mereka belum menerima adab. Bener apa enggak sih? Nah, begitu. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Ataupun mereka itu juga belum, atau di sisi mereka apakah memiliki atau mendapatkan balasan atau menyimpan rahmat, ya, Rabbikal Azizil Wahhab. Nah gitu. Jadi ataukah mereka itu mempunyai rahmat dari Rabbmu Al-Azizil Wahhab, yang maha perkasa lagi maha pemberi, ya, Al-Wahhab, pemberi. Am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, ataukah bagi mereka itu kerajaan di langit dan di bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antaranya. Fal yartaku fil asbab, ditanyakan kepada mereka itu, maka naikilah tangga-tangga untuk ke sana, begitu, alias biarlah fal yartaku, biarlah mereka itu menaiki tangga-tangga untuk ke langit, begitu. Jadi memang kalau
kita menelusuri surat Shot ini sendiri ya. Kenapa diantaranya surat Shot ini? Di sana digunakan Shot karena salah satu tafsir menyatakan bahwa ini diambil dari kalimat atau isi di dalam surat Shot ini penuh dengan ihtisam. Ihtisam ini alias di sana ada perdebatan-perdebatan yang seperti yang kita sampaikan tadi, perdebatan-perdebatan atau percakapan-percakapan, di antaranya percakapan atau perdebatan tentang di alunar, di neraka, juga tentang iblis dengan Tuhan, kemudian ya ini kaum Quraisy ini sendiri, ya. Makanya di sini masih ada perdebatan lagi. Amlahum, sorry tadi udah itu ya tadi. Jundum ma hunalika mahzubun min azab. Kalau tadi falyartaqum bil asbab, jundum ma hunalika mahzumun minal azab. Jundun itu adalah tentara-tentara yang ma hunalika, yang sekelompok besar dari tentara-tentara yang berada di sana itu yang akan dikalahkan, ya. Mahzumun, yang akan dikalahkan. Kalau maghlubun itu juga dikalahkan, biasanya kalau dalam pertandingan itu maghlubun. Kalau di sini mahzumun, lebih dikalahkan dengan tuntas, ya. Minal azab. Azab itu adalah ya. Kenapa? Siksa. Bukan azab itu. Azab itu adalah semacam kongsian atau golongan-golongan orang yang bersekutu gitu, yang di dalam di sini dimasukkan. Adalah surat Al-Ahzab itu adalah golongan-golongan orang yang bersekutu. Dalam hal ini adalah yang terkait dengan sekutu menentang Rasulullah SAW. Itu arahnya ke sana. Nah ini cukup bala tentara sekelompok bala tentara yang yang besar tadi yang berada di sana, itu yang akan nantinya adalah dikalahkan. Selanjutnya, kadzabat qablahum qaumun Nuh wa 'ad wa Fir'aun dzul autad. Sebelum mereka itu telah berdusta. Siapa itu? Kaum Nuh, kaum 'Ad, Fir'aun, yang memiliki dzul autad, ya, yang memiliki tentara-tentara, memiliki kekuatan yang banyak. Nah, kekuatan ini berupa kekuatan tentara. Tidak hanya kaum Nuh, tidak hanya kaum 'Ad dan Fir'aun saja, tetapi kemudian di ayat selanjutnya wa Tsamud wa qaum Lut, dan kaum Tsamud dan kaum Lut, wa ashabul Aikah. Dan penduduk Aikah ini adalah kaumnya Nabi Syuaib, ya. Ashabul Aikah itu adalah kaumnya Nabi Syuaib. Ulaikal ahzab. Nah, inilah mereka, itulah sekutu-sekutu tentara-tentara atau kaum-kaum yang bersekutu. Bersekutu itu apa? Menentang rasul-rasul. Seperti yang sekarang aja lah. Misalkan kalau kita boleh memperumpamakan sekutu-sekutu Israel itu ya siapa saja, ibaratnya kayak gitu, yang ingin menghancurkan Palestina. Nah, begitu. Di sini masih ada doa kunut nazilah nggak? Siap? Ya, kalaupun
tidak 5 waktu ya beberapa waktu ya, subuh saja juga nggak apa-apa daripada tidak. Kita alhamdulillah kalau saya yang mami ya saya masih menyebut masih sholat, masih pakai kunut nazilah untuk Filistin. Kasihan ini yang berita apa yang tanggal kemarin Kamis lagi ngantri apa ngantri bantuan itu waktu berondong berapa ratus ngantri bantuan itu kan makanan, obat-obatan dan sebagainya diberondong oleh orang-orang Israel. Zionis. Ya kita semuanya sudah ada ukurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka susah seperti itu, sebaliknya insya Allah mudah dalam masuk surganya. Kita di sini yang seperti ini, wallahu a'lam bishawab. Makanya yang seperti saya pernah bilang, orang yang tidak punya itu, orang miskin itu masuk surganya lebih mudah daripada orang yang kaya. Lebih awal 50.000 tahun daripada yang kaya. Kenapa? Lebih mudah. Apanya? Ya, hisabnya lebih mudah daripada yang kaya. Begitu. Kalau yang mati cepat kayak gitu kan juga lebih cepat hisabnya, segera masuk surganya. Ulaikal ahzab, mereka itulah yang bersekutu untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kullu illa kadzabar rusula fahaqqa yaqul. In kullu illa, ya demikianlah semuanya itu tidak lain dan tidak bukan ya, kecuali adalah karena mereka mendustakan Rasul, maka pantaslah kalau fahaqqa yaqub, maka mereka itu menerima yaqub. Yaqub itu apa? Balasan, menerima balasannya dari mendustakan Rasulullah. Nah di dalam ini yaqobnya ya azab. Yaqub menerima yaqub, menerima hukuman. Yaqub lebih pada hukuman. In kullu illa kadzabar rasul fahaqqa yaqub. Bapak Ibu jamaah pengajian Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, perdebatan-perdebatan ini atau perbincangan-perbincangan ini bukan lain adalah untuk menjadi ibrah, menjadi pembanding, dalam artian menjadi pelajaran buat kita yang membaca Al-Quran ini sebagai mukjizat Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kalau mukjizat selain Nabi Muhammad itu hanya bisa dinikmati oleh kaumnya pada saat itu, mukjizat atau bisa dilihat umatnya pada saat itu. Mukjizatnya Nabi Ibrahim ya hanya dirasakan atau dilihat oleh kaumnya Nabi Ibrahim waktu itu. Ketika dibakar dan lain sebagainya tidak terbakar. Nabi Musa ketika menggunakan tongkatnya ya itu hanya bisa dilihat pada saat itu dan dirasakan. Saat ini kita tidak bisa merasakan. Tetapi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, kita bisa merasakannya sekarang dengan membaca Al-Quran ini, dengan kisah-kisah Rasul pada saat itu atau kisah-kisah nubuah, termasuk ini perdebatan ini kita jadi tahu.
Meskipun kita sudah baca berulang-ulang, bukti sebagai ini bahwa ini adalah mukjizat, kita tidak pernah bosan cerita-cerita ini. Kita ulang-ulang terus. Cerita Nabi Yusuf ya begitu-begitu saja, tetapi ketika kita membaca tidak pernah bosan. Karena apa? Ada kebolehjadian. Ini redaksi saya sendiri ya. Ada kebolehjadian. Boleh jadi begini, dalam memahami Al-Quran ini, saya merasakan itu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat, sesuai dengan kelembutan hati kita. Makin lembut hati kita, sinyalnya, getaran-getarannya itu bisa menangkap getaran yang paling lembut dari Al-Quran ini. Begitu. Ketika hati, buktinya ketika hati kita mati, kita tidak bisa menangkap Al-Quran walaupun wadih, jelas. Kan begitu. Hati yang mati yang seperti apa? Yang ketika kita berikan peringatan nggak mau pernah mau mendengar. Baca gitu ya atau mendengar itu ya nggak bisa. Karena hatinya sudah mati, hatinya keras membatu. Ngeyel mulu misalnya, biasanya tukang ngeyel yang hatinya keras itu orang yang tukang ngeyel gitu. Hatinya keras, ngomong ini ngeyel, akhirnya tidak bisa. Beda orang yang diam, walaupun tidak menerima langsung tapi berpikir sambil mengasah, sambil berdoa, mudah-mudahan diberikan hidayah begitu. Apalagi mau puasa sunnah, qiyamul lail, akan terasah terus sehingga hati itu lembut. Ketika lembut, maka bisa menangkap sinyal-sinyal yang lembut, termasuk hikmah dari Al-Quran. Nah, ini saya apa artinya, apa yang bisa saya pahami ya, bukan dari sini. Apa yang saya tangkap selama ini, saya bisa mengartikan gitu. Dan ini dikuatkan oleh teman saya ketika ada teman dokter sudah almarhum 3 tahun yang lalu. Itu setiap tahun haji, karena nganter haji dan umroh juga, itu setiap membaca ayat yang sama, setiap membaca surat yang sama, di sana setiap tahun itu pula ada penambahan pemahaman yang lebih, yang beda dengan terus bertambah begitu. Ada pemahaman yang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dari saya aja itu. Nanti benarnya apa tidak nanti tanyakan kepada yang lebih ahli lagi ya. Ini dengan saya yang masih dhaif seperti itu, kita rasakan seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin menjadi lebih alim dan lebih bisa menghadirkan Al-Quran ini di dalam hati kita, maka hati kita lah yang harus kita bersihkan sebersih-bersihnya agar kita bisa menerima Al-Quran ini dengan lebih baik lagi. Bukankah Rasulullah ketika mau menghadap Allah dibersihkan apanya? Nah, sebelum Isra kan dibedah dulu kan. Nah, Allah itu kan maha suci, tidak akan menerima kecuali yang suci. Mau menghadap ya dibersihkan dulu. Nah, suci. Al-Quran ini kalamullah, suci, akan bisa menghuni ke dalam hati kita manakala hati kita suci. Tapi kan kita ini juga bukan seperti Rasulullah yang maksum, ada tempat salah dan dosa. Nah, kita hanya bisa berdoa kepada Allah dan mohon kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan, kebersihan hati untuk bisa menerima kalamullah ini. Kan kita sudah bertahun-tahun yang ngaji ya, mohon dengan sungguh-sungguh ya Allah mudahkan dalam belajar ini, biar saya ini bisa lebih alim lagi, biar bisa lebih tawadhu dan seterusnya begitu. Saya kira kalau waktunya sudah cukup ini. Enggak apa Ustaz, dia mungkin bisa untuk pembelajaran minggu depan. Kalau Mama bisa enggak apa. Kalau sudah selesai enggak apa, nanti sebagian waktu saya berikan informasi ya.
akhir sana. Karena masih banyak yang akan disampaikan, maka pada malam hari ini untuk surat Shot ayat 6 sampai 13 yang kita 14 ya, 14 pas makro ya, hanya saya paskan makro. Apa yang kita pelajari tadi, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, hikmah pemahaman Al-Quran, Allahumma faqihna fiddin ya. Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita kefaqihan fiddin. Saya sendiri yang duduk di muka ini, apabila ada salah kata, salah khilafnya ya mohon dimaafkan, itu adalah karena kekurangan kedaifan saya sendiri. Kalau ada benarnya itu alhamdulillah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang Allah ajarkan lewat Al-Qur'an ini, dan bisa menjadikan ilmu buat kita semuanya untuk lebih bisa meningkatkan ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.